Video ini akan membahas bagaimana alokasi portofolio yang pas menurut gua, dan ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai masukan ketika kalian mengatur portofolio kalian juga. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Banyak yang bertanya juga terhadap gua ya tentang bagaimana sih seharusnya saya mengatur portfolio. Ya, ada yang sebagian yang bilang, "Bang, gua naruh di sini berapa persen ya? Berapa duit yang harus gua taruh ya?" Nah, terus juga ada sebagian orang yang sebenarnya bertanya yang sama tapi berbeda pertanyaan. Ya, contohnya kayak misalkan porsinya berapa bang yang harus gue taruh di kripto atau di reksadana. Nah, di video ini gue bakal bantu jawab. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu ada resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Nah, di sini gue juga tidak ingin memaksakan apa yang gue percaya untuk kalian percaya. Tapi itu semua terserah kalian, karena keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Well, jadi menurut gue, portfolio yang pas untuk di saat kondisi seperti ini adalah porsi kalian akan coba ditekan atau dibanyakin di reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Ya, kalau buat kamu yang sebenarnya suka dengan yang aman-aman, kamu bisa masuk ke reksadana pasar uang. Jadi proporsi yang besar itu di reksadana pasar uang tuh. Entah sekitar 30% dari duit kalian atau mungkin 40% dari total gaji kalian, kalian alokasikan ke situ. 40% dari total gaji kalian maksudnya adalah misalkan nih, gaji kalian 10 juta. Nah, terus yang kalian budgetin buat investasi 2 juta ya. Nah, 2 juta tersebut ya 40% atau 35% dari 2 juta tersebut, itu yang gue maksud. Jadi bukan 40% atau 30% dari total gaji, tetapi dari total persentase yang ingin kamu sisihkan untuk investasi. Jadi taruh proporsi yang banyak itu di reksadana pasar uang. Menurut gue seperti itu, karena di saat kondisi seperti ini masih volatilitasnya tinggi juga, ya saham naik turun, ya terus juga kripto parah gitu. Jadi menurut gue itu akan lebih baik menurut gue. Kedua, lo bisa naruh proporsi mungkin sekitar 15% atau 10% di reksadana obligasi, yang mana notabene lebih stabil. Jadi ketika kamu misalkan ngelihat investasi kamu tuh rata-rata portfolio kamu lebih cenderung positif gitu ya, ketimbang negatif di jangka yang pendek. Kalau kamu lihat di jangka yang panjang, memang bisa ya potensinya ya positif gitu ya, portofolio kalian profit. Tetapi kalau misalkan di jangka pendek, itu yang jadi isu sebenarnya. Nah, kalau kamu yang sebenarnya pengen ngelihat yang lebih banyak profit, ya lebih ke reksadana obligasi yang kamu harus pilih sebenarnya. Oke. Lalu untuk instrumen yang beresiko, ya kamu bisa taruh di mana aja, bisa di saham, di kripto, kamu bisa mungkin di foreign exchange ya atau forex, terserah kamu. Tetapi persentase itu pastikan yang paling kecil di antara semua. Jadi kayak cuman mungkin 10%, ya pokoknya segitulah. Atau mungkin 5%, 7% dari persentase yang kamu sisihkan untuk investasi gitu. Misalkan kamu taruh di saham berapa nih? Gue setiap bulan gue 1 lot aja deh di saham Sido Muncul misalkan. Ya udah, 1 lot aja konsisten gitu. Nah, seperti itu. Atau mungkin kamu lihat, kayaknya saya lihat saham perbankan ke depan bakal bagus nih, karena suku bunga bakal cepat atau lambat bakal dinaikkan. Ya udah, kamu mungkin BCA atau mungkin BRI dan lain sebagainya kamu untuk invest. Atau mungkin saham lain yang kamu incar, terserah kamu. Semua itu dibebaskan ke kamu, oke? Siap semuanya. Nah, jadi kalau untuk cryptocurrency itu sangat beresiko banget, karena untuk saat ini pun gue juga berinvestasi di kripto dan nggak semua orang tahan di kripto juga ya. Nah, di sini kalian kalau emang mau untuk invest di kripto, itu diusahain paling kecil proporsinya.
Ya, kalau gue kan emang gue risk taker gitu ya. Jadi gue lebih naro gede di sana. Tetapi kan jangan samain gue dengan kalian gitu. Karena kan ini kalau kalian tuh mau ngelihat yang lebih stabil gitu loh. Seperti itu. Jadi itu adalah pembagian portfolio menurut gue yang ideal sebenarnya. Dimana kamu bisa ngelihat rata-rata portfolio kamu tuh plus gitu ya. Rata-rata portfolio kamu tuh profit gitu ya, ketimbang dibandingkan floating loss di 1 tahun pertama gitu. Soalnya kalau misalkan bisa aja lu mau mengharapkan untung gede di jangka yang panjang, tapi di jangka yang pendek tuh lu bakal ngelihat floating loss kenceng banget gitu, turunnya 10%, 20%, 30%. Nah, kan nggak setiap orang mau seperti itu. Nah, kalau portfolio yang gue kasih tahu ini, potentially lu bakal ngelihat portfolio lu tuh positif gitu, atau misalkan profit seperti itu. Nah, tapi balik lagi, ini adalah apa ya, pemikiran gue. Ini adalah sudut pandang gue pribadi. Nggak harus kamu terima juga, nggak harus kamu lakuin juga. Kalau kamu lakuin silakan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu aja untuk video hari ini. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi, entah itu reksadana, di saham, di cryptocurrency, kamu bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Di situ ada kode referral, nanti kamu juga bisa dapat bonus juga. Tetapi terserah kamu, kalau kamu mau, kalau kamu enggak juga nggak apa-apa. Dan bila mana kamu merasa video ini bermanfaat, coba share aja ke teman-teman kamu yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.